Yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang sujud menyembah-Mu. Kami tahu bahwa rencana-Mu itu lebih indah dari rencana kami. Suasana surga akan turun menyertai selalu dan membuka jalan. Hari ini kami meletakkan harapan kami dalam Kristus Tuhan Allah yang hidup. Kami yakin bahwa penguasa-penguasa roh yang tidak baik dihancurkannya. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus tinggal diam bersama kami dan Engkau mementeraikan kami lebih dari semuanya. Sekiranya Roh Kudus akan bekerja di atasnya dan mementeraikannya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan semua menjadi bagian-Mu dan Tuhan membuka jalan. Mari Tuhan, bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu. Sebentar kami akan membacakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Dan Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, memberikan cahaya kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah serahkan penguasa-penguasa yang tidak baik. Keluar, lepaskan semuanya. Darah Yesus ikut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan tetap berdiri. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai dengan 16. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji bagi untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Mari kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali. Salam. Sama berjumpa dalam kasih Kristus, saudara yang terkasih. Saya percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang diberikan jalan yang terbaik supaya dalam perjalanan kita dimenangkan. Judul hari ini adalah setiap musim hidup ini jangan diperhalakan mamon, saudara. Dan kita tahu bahwa hidup yang serba banyak hal itu, saudara, kita pasti banyak tantangan. Ayatnya adalah 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu ayat emasnya. Puji Tuhan, saudara, karena kita tahu bahwa rancangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita itu selalu indah pada waktunya. Sekarang kita bicara tentang mengapa kita tidak boleh memperhalakan mamon, ya. Mamon itu bukan hanya keuangan saja, saudara, tapi mamon itu adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam orang-orang yang terdekat kita. Mari kita akan mempelajari, saudara, di sini di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 8, ya, menerangkan sekali latihan badani terbatas gunanya, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ayat mas 1 Timotius pasal 4 ayat 8 ini, latihan badani terbatas itu memang kita sangat terbatas. Banyak hal
yang membuat kita tersinggung, banyak hal yang membuat kita menjadi mudah nggak enak ya. Kenapa? Karena badan kita ini, tubuh kita ini terbatas ya, selalu mudah capek, mudah marah, mudah tersinggung ya, mudah segala-galanya, saudara. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat kita kecewa ya, membuat kita jadi nggak mood, dan juga kita menjadi down ya. Tetapi kalau kita tenang, saudara, bersama Tuhan, kita latih badan ini walaupun terbatas gunanya, tapi kita memiliki ibadah yang berguna. Apa ibadah? Apakah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Bukan. Ibadah yang berguna itu adalah dalam segala hal kamu harus memiliki janji-janji Allah, baik dalam hidupmu ini maupun dalam hidup yang akan datang. Jadi janji-janji Allah itu menterai di dalam roh hatimu, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dalam tingkah lakumu. Kenapa? Karena kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan memperhalakan mamon ya. Apa itu? Kita akan mengharap seseorang, yaitu mamon juga ya. Kita kalau anak muda ya, di sini kan ada anak muda. Kalau kita bicara tentang anak muda, mungkin dia lagi pacaran, dia mengharapkan pacarnya, ternyata pacarnya sudah tidak mau dengan dia stres. Nah, itu mamon, saudara. Jadi mamon itu adalah sesuatu yang kita miliki yang berlebihan ya, sesuatu yang kita miliki yang berlebihan. Jadi kita terlalu berharap sehingga segala sesuatunya akan mengecewakan. Nah, hal itulah yang membuat kita sadar bahwa di kemudian hari pada musim kita hidup itu jangan sampai kita memperharakan mamon ya. Bolehkah kita punya kasih? Boleh, karena kita sebagai kepala imam bertanggung jawab atas istri dan anak-anak, mantu dan cucu. Sebagai anak juga bertanggung jawab atas kehidupan orang tua kita yang masih hidup, dan sebagai suami juga bertanggung jawab atas istrinya, anak dan mantu, cucu. Jadi semua yang kita punyai, baik kita istri, anak, mantu, cucu, kita punya tanggung jawab masing-masing. Bagaimana kalau sudah amburadul? Contoh ya, suatu ketika saya mendapat telepon tengah malam jam 11:30, suaranya Paro ya, perempuan, dan dia bilang, "Bu, saya dibuang," katanya gitu. Saya kaget, dibuang maksudnya apa? Apa orang yang ngelindur? Apa saya ngelindur? Ternyata singkat cerita dia menceritakan bahwa dia itu dulu berhasil ya. Saat itu dia punya anak itu semuanya itu ada 6. Kemudian dengan yang sudah rapuh ini dia serahkan semuanya ya, baik itu harta benda dan segala macam, diserahkan pada anak-anak dan mantunya, bahkan cucunya mungkin juga bisa. Akhirnya orang tua ini sudah tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa karena kan dia sudah tidak ada pekerjaan. Satu hari dia bilang sama anaknya, "Aku pengen pergi ke suatu tempat ya, mungkin ke gunung atau ke kota A, kota B, untuk menjenguk teman, menjenguk saudara, menjenguk apa." Anaknya tidak memperbolehkan. Itu awal mulanya. Lama pertengkaran terjadi. Ya, lama sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi sudah mulai ada keretaan di dalam rumah tangga, sehingga kamu, aku. Hingga akhirnya dia punya pikiran bahwa aku dibuang. Nah ini saudara, karena apa? Karena orang ini membuat anak mantu cucunya seperti mamon ya. Kamu sudah kasih semua, kamu ngerti aku. Nah itu tidak boleh, saudara. Marilah kita juga belajar untuk mendewasakan iman kita. Kenapa? Karena hidup di dalam dunia ini bisa berubah-ubah ya. Siapapun yang ada di hadapan kita, bahkan orang yang kita cintai pun, saudara, suatu saat bisa berubah. Maka itu kita harus belajar untuk jangan berharap pada siapa-siapa, tapi tanggung jawabmu tetap ada sebagai keluarga. Ingat saudara ya, saya tidak menyuruh untuk bercerai atau tercerai berai, tapi tanggung jawabmu sebagai orang yang sudah punya tanggung jawab harus bertanggung jawab
sendiri-sendiri. Kemudian di sini katakan perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Jadi kalau kita punya firman mengandung janjinya Allah, maka saya yakin dan kita yakin bahwa janji Allah itu ya dan amin. Walaupun ini belum tampak, ya dalam arti belum sepenuhnya terjadi, ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kalau kalian percaya, jangan memandang orang lain. Kalau kalian percaya, jangan memandang siapapun, ya, karena hamba Tuhan juga manusia. Tetapi kita harus tahu bahwa semua jerih payah itu harus diperjuangkan pribadi dengan pribadi. Kenapa? Karena kalau kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, kalau kamu percaya, aku beserta kamu. Ya, apakah tidak boleh berdoa atau curhat sama hambanya? Boleh. Justru itu kamu harus dalam firman Tuhan, ketika orang kusta itu disembuhkan, Tuhan tidak bilang kamu sudah sembuh, terima kasih ya sama Bapak. Tidak gitu, kamu sudah sembuh, dosamu sudah diampuni, pergilah kamu ke bait suci. Nah itu, jadi maksudnya adalah ketika kita itu percaya, kamu tuh datang ke bait suci, berarti datang kepada siapa? Hambanya, ya, berdoa, menyatukan imannya, dan dipeliharalah janji-janji Allah itu. Kenapa? Karena beritakanlah, ajarkanlah semua itu. Jadi kalau kita ini mencintai Tuhan, kita memberitakan kabar sukacita, bukan memberitakan kabar yang tidak aman. Dan ajarkanlah semua itu. Apa ajaran Tuhan? Mengasihi, mencintai dengan tulus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Jadi saudara, kalau kita itu menjadi anak-anak Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh mencintai Tuhan walaupun kondisinya goncang. Ya, walaupun kondisinya goncang sekalipun, Tuhan itu berkarya. Ketika Tuhan mengadakan perjamuan suci, ya, 12 muridnya ada satu meja duduk makan, hatinya sedih, saudara. Dia tidak mikir kemenangan 5.000, 2 ikan dan 5 ketur roti itu menangkan 5.000 orang, ya kan? Semua hadir. Dia tidak mikir itu. Tuhan tidak mikir itu. Tuhan mikir, saat ini kamu duduk makan bersama aku, tapi di antara kamu akan mengkhianati aku. Bahkan tidak mengakui aku sebagai juru selamat. Nah, Petrus kan orangnya emosian juga. Dia langsung bangkit, siapa? Depno aku. Gitu sudah. Kadang-kadang kita juga gitu ya, emosi tingkat tinggi. Siapa yang bilang? Jadi sepertinya kita ini membela Tuhan, tetapi sesungguhnya kita menghancurkan hati Tuhan. Kenapa? Karena perbuatannya dan cintanya tidak sesuai. Makanya saya mencatat satu nyanyian, saudara, tapi itu nyanyian dunia. Tapi Tuhan menggantikan dengan nyanyian kata-katanya, saudara. Nyanyian itu saya tidak bisa menyanyikan, tapi saya masih ingat kata-katanya. Saya catat, saudara, di satu HP, tapi saya lupa taruh mana ya. Semoga kita ketemu. Jadi Tuhan itu menentukan, katanya, kata-katanya, kalau tak buat kangen, kalau tak buat rindu, apa? Rindumu sungguhan. Itu kata-katanya pertama. Kalau tak buat apa yang aku sayang, apa kamu sungguh sayang sama aku? Nah, ini satu lukisan di dalam hidup kita. Ini kan orang bercinta, tapi kalau Tuhan juga seperti itu loh, saudara. Kalau aku tuh rindu sama kamu, apakah kamu sungguh-sungguh rindu sama aku? Saya ulang kata-kata itu setiap. Kan saya dapatnya kan 2 malam. Jadi malam pertama itu saya menangis, saudara. Saya tahu bahwa kalau Tuhan itu rindu sama saya belum tentu bisa rindu dengan Tuhan. Karena banyak masalah. Benar ya?
Manusia ketika banyak masalah, kita kadang kalah hanya berharap doa selesai beres. Tapi pikiran masih jalan, ya apa bicaranya, apa kan gitu. Jadi kalau Tuhan itu sudah punya rasa kangen sama kamu, apakah kamu juga kangen sama aku gitu? Intinya kayak gitu. Tuhan tidak nuntut, tapi itu suatu gerakan, suatu ajakan. Apakah kamu benar-benar rindu sungguhan sama aku? Nah itu kan membuat kita tersentuh. Iya ya, aku kok enggak kayak gini gitu, kan gitu. Bahkan Tuhan katakan kalau tak buat itu kan Tuhan tuh sengaja menyayangi kamu. Aku buat kamu sayang, tapi kamu sayang tidak sama aku. Intinya gitu. Jadi membuat kita sadar bahwa iya ya, Tuhan tuh sayang sama aku. Sampai sekarang ini aku masih hidup, diberi kesehatan, ya, kasih anak, kasih cucu, kasih mantu, semuanya kan jadi indah, saudara. Apakah kamu masih sayang sungguhan sama aku? Dan perjalanan hidupmu itu ada. Sebetulnya sudah nyata. Bahkan di sini katakan, ini soal cinta, hampir seperti drama. Itu kan seperti drama. Tahu drama saya? Kalau kita lihat drama Korea, drama percintaan, semua misalnya kan, wah orangnya tampan, orangnya cantik, kata-katanya juga, semua bisa ketawa, bisa senang, bisa apa. Nah, itu seperti drama, padahal tidak sesungguhnya itu kan hanya film drama. Dan demikian juga kata-katanya sungguh menyentuh kita, saudara. Kita sadar bahwa kita ini seperti ini. Kita sadar, saudara. Ini soal cinta. Ya, ini kan Tuhan bilang utarakan, aku ini cinta kamu. Hampir seperti drama percintaan. Dan endingnya harusnya pasti bahagia. Tapi apa yang kamu lakukan? Tidak bahagia. Benar nggak? Masih kurang ini, masih tidak cukup, masih itu, masih itu. Pokoknya gini. Dihitung itu masih kurang semua. Nanti kalau sudah capek, saudara, kata-kata kita yang tidak pas nih. Kalau bicarakan cinta, aku yang pandai juara, tak mungkin mendua di sela kesetiaan. Apakah kita juga seperti itu? Jadi kalau kita lagi cinta sama Tuhan, kita pandai mengutarakan. Tapi begitu kita sudah punya problem dalam hidup kita, rasanya tutup mulut, sudah malas untuk apa-apa. Itulah keadaan manusia. Saya pun juga demikian. Paling kita nangis kalau perempuan. Laki mungkin kita juga bertanya, kenapa aku bisa kayak gini? Kenapa aku bisa kayak gini kan gitu? Sama seperti kata-katanya. Tapi jika aku buat luka, dipastikan kau tak baik-baik saja. Benar kan? Kalau kita luka, agak mungkin baik-baik. Kita akan depresi. Jadi kata-kata ini sangat menyentuh. Kita ulang-ulang saja. Dan Tuhan buka, ayo nulis kamu. Jadi ini yang saya tulis, Tuhan yang menyuruh. Dari sinilah saya sadar, Tuhan ampuni saya. Karena saya juga seperti itu. Tuhan berbisik, no bensin. Ini baru awal mula paceklik. Tahun 2026. Belum sampai 3 tahun. Sudah goncang semua. Sudah keadaan goncang. No bensin. Di mana? Saya bilang, ya Tuhan, saya tahu, saya berserah, saya percaya Tuhan pasti mengerti. Karena Tuhan tahu isi hati saya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang di sekitarmu. Jadi kamu tidak boleh down, saudara. Karena orang bisa melihat kamu surat Kristus. Hai, kamu terus down gini. Nah terus buat apa? Beda lah kamu. Kamu dulu bukan ini, saya kamu cinta Tuhan kayak gini model. Kan gitu sudah dicemooh kita. Kita tidak berpura-pura. Tapi Tuhan ingin menyatakan cintanya lewat semua kelakuan kita dalam hidup kita di dunia ini, saudara. Makanya Tuhan bilang apa yang dikatakan di sini, saudara. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya tahu maksudnya kata-kata ini. Dalam tingkah lakumu. Ketika kita betul-betul kepepet, sudah tidak bisa apa-apa, saudara ya. Intinya sudah megap-megap kritis ya, saudara. Bagaimana tingkah lakumu? Apakah kata-kata yang sudah saya katakan tadi bahwa kalau tak buat kangen, rindu, ya, apakah kamu rindu sungguhan sama aku? Nah, itu masuk, ketika kamu
mengalami goncangan-goncangan yang paling parah dan mungkin sudah kritis, Tuhan berbicara seperti itu. Bahkan Tuhan berkata, kalau tak buat apapun, aku sayang sama kamu. Apakah kamu sayang sama aku? Jadi itu pertanyaan, itu kata-kata yang Tuhan berikan dengan tulus, tanpa embel-embel, tanpa ada motivasi. Jadi kata-kata itu sesungguhnya membangunkan hidup kita supaya kita percaya dengan perkataannya dan kita mengalami janji, mengandung janji Tuhan dengan sungguh-sungguh berpegang. Disitulah yang Tuhan ingin dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Masihkah kamu mengasihi? Mulailah kita gap. Ya, tadinya malas doa, malam, ya. Mulai kita kurang-kurang memuji-muji Tuhan biasanya sampai tengah malam, bisa senyum, bisa sukacita. Mulailah diambil cuma 2. Jadi itu kita termenung-menung gitu. Jadi itulah yang dikatakan, apakah kamu masih mencintai aku? Kalau aku tuh mencintai, aku tuh rindu sama kamu. Apakah kamu masih rindu sama aku gitu? Jadi itulah menjadi tanda badan kesetiaanmu itu bagaimana? Apakah kamu masih kudus dan kesucianmu itu masih mbok pertahanan? Mesbahmu itu masih mbok pertahanan enggak? Lek keadaan kamu makin parah, intinya kan kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya seperti tadi itu sudah, bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita karena Tuhan tahu bahwa kita tidak boleh drama, ya. Ini soal cinta, ya, hampir seperti drama percintaan. Jadi ini adalah suatu gebrakan buat kita, ya, aku ini kok kayak gini gitu. Kalau kita sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, tetap memandang salib Tuhan. Dan kita tetap jalan walaupun kita tertatih-tatih. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu kalau kamu luka, kamu akan baik-baik saja bersama Tuhan. Tapi kalau kamu luka sendiri, ya itu ditanggung sendiri, saudara. Bukan Tuhan yang menanggung. Kenapa? Karena tidak bisa masuk. Kenapa? Karena kamu sudah menutup diri dan kamu sudah menganggap bahwa percuma aku ikut Tuhan, atau bilang ya sudah begini tak jalani, tapi sudah ngedrop, saudara. Padahal janji Tuhan di dalam hidup kita itu luar biasa. Kalau kita bersama dengan Dia, kita bisa melewatinya. Engkau ada bersamaku. Kenapa? Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Renungkan ini, saudara. Renungkan. Tubuh roh jiwa kita, jiwaku adalah bersama. Imani, tak pernah melakukan kasih-Mu. Mari kita undang Bapa kita di surga, bersamamu Bapa, bersamamu. Imani, saudara, dari pagi sampai malam, dari hari Senin sampai hari Minggu, dari bulan Januari sampai bulan ini, biarlah perkenanan Allah ada di dalam hidup kita. Teguhkan hatiku, Tuhan. Pasti Tuhan akan bertindak. Diimani, memberi pertolongan. Kenapa? Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ini sudah saya alami. Satu ketika saya pelayanan, saudara, saya
ada satu tempat hotel, dan hotel itu penuh semua. Saya pengen menangis karena saya perempuan. Saya bilang sama Tuhan, apa yang kau kehendaki? Karena saya sudah ada di kota ini, masa saya harus tidur di mana? Kalau jauh dari ujung ke ujung, gak mungkin saya kembali ke saudara. Oke, saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Ini penting. Ketika kita berdoa, latihlah badanmu tuh, walaupun terbatas, latih untuk ibadah. Tetap berdoa. Ibadah itu doa. Sekalipun doa belum terjawab, saudara jangan menyesal. Apa buktinya? Ketika orang ini mentransfer ke hotel A, ternyata dia salah pencet, saudara. Hotelnya banyak setannya. Jadi saya wis capek masuk di situ, wah, gak bisa bayang lagi kayak so tidur ini nanti perang. Saya bilang ya sudah, tapi orangnya disentuh hati Tuhan. Ya apa yang ngomong, ya sudah tahu, enggak apa-apa. Ya apa sudah, tetap mau teman. Tapi begitu Tuhan sentuh, enggak, tak cari tempat lain. Pencet lagi sudah bayar, saudara, enggak bisa. Penuh, hitungannya bukan tanggal hari ini, tapi besok baru masuk. Jadi hari itu banyak sekali masalah tentang hotel. Saya tahu bahwa Tuhan itu bersama saya. Lagu ini sebenarnya mengingatkan saya, Tuhan itu bersama saya. Kekuatan di jiwaku adalah bersama Engkau. Tidak ada lain. Saya tidak berharap pada siapa-siapa, tidak berharap pada orang yang memanggil itu. Tapi saya berharap pada Tuhan. Tak serah Tuhan mau bertindak apa, serah. Jangan wari sampai pukul 12 malam, bang 12 malam tidak ada tempat tinggal, semua penuh. Atau Jakarta hari itu ada apa? Akhirnya saya bingung Tuhan ini apa? Saya buka ini, ya tadi kata-kata tadi saudara, yang saya tunjukin sama Tuhan, bagaimana Tuhan bicara, kalau aku rindu, nah itu saudara, bagaimana kamu? Apakah kamu rindu sama aku? Apa kamu rindu sungguhan? Saya bilang, tak jawab deh, saya rindu. Saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti beri yang terbaik untuk saya. Bukan pasti kasih hotel, enggak. Pasti Tuhan, apa yang kau mau saya siap. Tuhan ulang lagi, kalau tak buat aku sayang sama kamu, sekarang kondisi kayak gini, apa kamu masih sayang sama aku? Saya tetap bilang, saya sayang. Saya mau belajar sayang sama Tuhan. Apapun suka dan duka, saya adalah milikmu. Akhirnya sungguh kamu tidak drama sama aku, kasaran begitu. Kan ini kata ini soal cinta, hampir seperti drama percintaan, dan endingnya harusnya bahagia. Tapi sekarang ini endingnya kamu tidak bahagia karena nggak dapat hotel. Ya udah, ya apa ini terserah. Orang yang tak suruh pulang kan, sembunyi nanti tidak apa yang ya, tak serah sampai Tuhan. Jadi kayak ada satu keberanian yang membuat saya itu lebih apa ya, ada suatu kekuatan keberanian, bukan power, kekuatan keberanian. Akhirnya adik saya ngebel, saudara saya, di mana? Oh, di sini. Oh ya, kamu di sini. Hanya saya bersama dengan dia, baru satu langkah keluar dari situ, ada saudara. Semua orang bingung, padahal aku belum beli di sini, tidak tahu ada hotel sebesar ini. Tempatnya nyaman, semuanya baik. Jadi kalau kita itu dengan iman dan percaya, Tuhan pasti beri yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kita tidak mencobai Tuhan, tapi ini kenyataan. Sama dengan hidup saudara. Ini kenyataan hidup saudara. Jangan hidup saudara tertati-tati. Mungkin dengan keuangan saudara itu buntu semua. Ini kan seperti satu percobaan, tantangan. Tapi kalau Tuhan berkata, kalau tak buat rindu, ya, apa kamu rindu sungguhan sama aku? Apa maksudnya rindu? Cari Tuhan, kamu cari aku enggak? Rindu enggak cari aku? Ternyata kan kita terus memuji, menyembah. Itu intinya seperti itu. Kalau sayang itu artinya adalah kita semakin mencintai Tuhan. Kita enggak menggerutu, apa ini Tuhan enggak bisa, aku ini sudah melayani sampai enggak bisa, saudara. Dengan diam Tuhan membuka.
dan diberi tempat yang bagus, lebih bagus dari yang lainnya. Bukan sesuatu yang megah, saudara, tapi lebih nyaman karena Tuhan yang tunjuk. Lebih apa ya? Lebih tenang, lebih lega, lebih legowo karena Tuhan beserta kita. Amin. Jadi marilah kita imani bahwa hidup kita ini yang sementara sampai aku datang, bertekunlah. Jadi hidup kita yang sementara ini bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Maksudnya apa? Kamu mendengarkan sabda firman itu kan kitab suci, saudara. Masukkan di dalam hati, jangan lupa dalam membangun dan dalam mengajar. Itu penting. Membangun itu adalah ke masa depan. Mengajar itu ketika kita menghadapi masalah seperti ini, kamu harus bisa kuat menghadapinya. Itu intinya gitu ya. Jadi kita tahu bahwa hidup yang mengajar itu kita tidak semudah kita bicara. Tapi kalau kita imani dengan lebih sungguh-sungguh, pasti Tuhan beri yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Jadi mari kita imani jalan hidup kita, pasti Tuhan yang menentukan hidup kita, bukan kemauan kita, tapi Tuhan yang atur kita. Ada satu nyanyian di sini katakan, kalau hidup kita ini selalu kangen, selalu sayang sama Tuhan, kita pasti apa? Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Hidupku. Imani, saudara. Bukan dengan kekuatanmu. Kenapa? Ku dapat jalani hidupku. Nah, tanpa Tuhan yang bisa lagu mengandung kuasa. Saya benar-benar tersentuh dengan banyak perkara, saudara. Kenapa? Karena lagu itu membawa kita menuju rohnya. Jadi kalau kita menyembah, kita mengundang rohnya datang, maka Allah Roh Kudus itu akan memenuhi kita. Dia akan menjamin kita dan membentuk kita dengan luar biasa. Jadi jangan kamu putus asa. Jangan kamu kekhawatiran, kegalauan akan masa depan. Siapa yang tidak bingung? Saya juga, saudara. Tapi ketika saya melangkah, saya yang punya Tuhan. Tapi saya juga berusaha. Jadi kalau saya punya Tuhan, bukan saya hanya berdoa saja, tapi saya berdoa. Dan saya bergerak. Bukan berdoa saja, bergerak. Menyampaikan kabar sukacita karena saya adalah pelayan Tuhan. Kalau saudara juga gitu, berdoa dan sambil menggerakkan pekerjaan saudara untuk berkembang. Itulah yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Allah Roh Kudus itu akan memenuhi kami kalau hidup kami selalu sesuai dengan firman-Nya. Dan kalau kita rindu, kita selalu ada di dalam hidupnya, maka Allah Roh Kudus itu
akan mengubah hati kita menjadi kuat. Amin. Saya dulu tuh penakut, saudara. Kalau keluar malam tuh takut. Bukan saya ini sok ya, tapi saya tahu bahwa hari itu, malam itu benar saya kayak orang bengong. Tidak biasa soalnya. Tapi sore atau sehari sebelumnya saya sudah bilang, apakah ini tempatnya benar gitu. Karena saya melihat kok ada kuburan, ada sesuatu roh gitu. Enggak, kayak biasa nih, ternyata dia salah pencet. Jadi hal seperti itu di luar kemampuan kita. Mengapa? Karena Tuhan izinkan, Allah Roh Kudus itu mengizinkan supaya kita dipenuhi dengan urapannya. Amin. Kita tahu bahwa dalam perjalanan siapa yang mau kesandung? Tidak mau. Siapa mau jatuh? Tidak mau. Siapa mau tidak punya uang? Tidak ada. Semua mau minta uang. Mari kita juga sama-sama mengingat bahwa kalau kita dekat pada Allah, maka Allah Roh Kudus itu akan memenuhi hidup kita. Bahkan Allah Roh Kudus mengubah hati kita supaya kita dicelikkan mata rohani kita dan dijamah supaya mendapat berkat baik jasmani pun rohani. Amin. Allah Roh Kudus penuhi kami. Benar. Dia pasti cerlikan. Janganlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus. Terima kasih. Sadar enggak bahwa hari ini kejar-kejaran dengan waktu? Rasanya, kalau dulu tuh rasanya kalau ada PR itu bisa dilakukan dalam sehari. Tapi sekarang ini kayak kejar-kejaran, saudara. Sebentar udah pagi, sebentar udah malam. Sebentar mikir ini, sebentar mikir itu. Benar enggak? Beda, saudara. Jadi waktu ini sudah dipercepat oleh Allah. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa paceklik. Kita ini benar-benar digembleng, dibakar dengan api kemuliaan Tuhan supaya kita menjadi emas yang murni. Nah, jangan mengeluh. Mungkin kita sudah merasa bahwa kita tidak mampu, paling tempuruk, paling di bawah diri. Tapi ketika kamu sungguh-sungguh, ketika kamu berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, ketika kamu memakai dengan firman-Nya dan melakukannya sesuai dengan firman-Nya, jasmani ini, badan ini terbatas gunanya. Ini latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dan segala hal berarti setiap hari, setiap waktu, setiap saat tidur, saat makan, saat apapun, saat berjalan, saat dimanapun. Ingatlah, karena kamu mengandung janji-janji Allah. Bukan mengandung punya anak, tapi janji-janji Allah itu kamu simpan di dalam hatimu, baik untuk hidupmu ini dan untuk masa depan. Loh, ini sudah pasti, bukan kemauan saya. Saya tidak berhak untuk apa-apa dan tidak merubah firman-Nya. Tapi firman ini membentuk kita supaya kita sadar setiap musim hidup ini jangan diperhalakan mamon. Kenapa? Karena latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah
itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan, satu kesaksian yang saya ingin berikan pada saudara supaya saudara mengerti bahwa hidup di dalam dunia ini saudara ada musimnya, ya. Kalau di sini engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Maksudnya itu apa, saudara? Maksudnya adalah ketika sudah mengalami banyak masalah, itu musim, ya. Musim kemarau, musim hujan. Nah, ini ada musim benar-benar paceklik. Daun-daun rontok semua dan tidak berbunga, bahkan tidak berbuah. Ingat, saudara, jangan terus-terusan tidak berbuah dan tidak berbunga. Kebalik, tidak berbunga dan tidak berbuah, nanti akan dipotong sama Tuhan. Nah, ya kan? Marilah kita berbunga dan berbuah. Kenapa? Karena Tuhan tak pernah membiarkan kita sendiri. Amin. Jadi kita imani kekuatan di jiwanya adalah pikiran, hati, perasaan. Di jiwa itu adalah bersama Tuhan, tak pernah kuragukan kasihnya. Kasih itu bukan hanya, aku cinta kamu, aku kasih sama kamu, tak lindungikan. Kasih yang tidak diragukan itu adalah perjalanan hidup kamu terus sampai detik ini kamu sehat, itu karena kasih Allah. Sampai detik ini anak-anakmu itu seger-seger semua, itu juga karena kasih Allah. Jadi mari kita imani pujian ini bahwa Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita. Jalannya, kekuatan itu ada bersama dengan Bapa, melewati semuanya. Perkenananmu itu adalah ketika kita masuk dan kita pada setiap musim hidup ini, kita benar-benar mengalihkan hidup kita pada Bapa, maka semuanya berkenan di hadapan Allah. Dia yang akan meneguhkan hati kita. Amin. Jadi sudah jangan melihat manusianya, tapi lihatlah Allah bertindak memberi pertolongan. Anugerah yang paling besar adalah akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Amin. Ada satu kesaksian, saudara, saya melayani di luar pulau, ya. Saya juga tidak tahu kalau dalam perjalanan itu banyak rintangan, terutama kalau naik perahu. Saya juga tidak seberapa suka karena itu tadi, lepas buang ke tengah lautan, lepas sekarang penguasa roh atau apa gitu. Jadi saya ingat itu. Hanya saya gini, iya, setiap musim hidup ini tidak boleh saya memperhalakan diri saya sendiri. Waduh, tak buang di tengah lautan, itu kalau di tengah-tengah terus wah gitu, ya apa, hei kamu bermusir, aku di tengah laut tuh, aku ketemu dek kamu, kayak gitu kan. Itu ada loh saudara kayak gitu. Saya cuma nyanyi bahwa musim hidup saya ini milik Tuhan, ya. Saya tidak boleh memperhalakan, memamankan diri saya, waduh dia aku begini-begini, itu kan tidak boleh, saudara. Serah sama Tuhan, sudah hidup dan mati di dalam tangan Tuhan, ya. Jangan duduk, ini saya duduk, ini kita sudah duduk. Kita ini berapa ya, 1, 2, 3, 4, 6 orang, ya. Lakinya 2, perempuannya 4. Teman saya 1, jadi yang ini yang tamunya saya, jadi yang 4 ini suami istri. Akhirnya dia bilang gini, sing 1 nyelentuk, mungkin juga tidak seberapa dekat dengan Tuhan, omongannya nggak pas semua, dan berangkat sudah nggak pas. Dia bilang gini, dia berdiri, ya apa ya, tiba-tiba kita ini tenggelam semua, gitu ngedeni itu. Terus orang-orang bilang, kamu berdoa, kata-kata ini mengutuk kita, gitu. Terus saya bilang sama si yang bilang tadi, yang mengutuk tadi, bilang kamu percaya? Yuk gak percaya, lambilin gitu. Jangan bilang lambil-lambil, tidak boleh, tidak sopan tuh. Ya mulutnya kita dulu, gak tepat terus. Sudahlah, berdoa biar semuanya diberkati. Jadi pada musim hidup ini, marilah kita mulai belajar untuk membina dalam hidup kita, mempergunakan tubuh yang rapuh ini menjadi beribadah. Kita nyanyi-nyanyi, itu ibadah. Nyanyi-nyanyi, aku nyanyi apa ya, gak bisa mikir aku, ya nyanyi gampang-gampang aja. Contohnya kayak apa, ini harinya wah lagu sekolah minggu, ya sudah biarin lagu sekolah minggu, pokoknya untuk Tuhan. Ya sudah, macam-macam deh, hari ini harinya
Tuhan, mari kita bersyukur. Kamu nyanyi kok asal ngomong gitu. Nah, itu siapa? Aku siapa? Oh, jadi apa cepet-cepetan gitu, kayak duber setan gitu. Kayak duber apa ya? Ya mesti apa? Hari ini harinya Tuhan, ceplak gitu. Jadi pas Tuhan, itunya itu apa? Yang dayungnya itu tuh kayak nyantol di satu bawah, di bawah itu jadi ceplak gitu. Aduh, nyangkut gitu. Nah, yang nyanyi yang pelan-pelan itu langsung berdiri. Pak, hati-hati Pak, nanti kita tenggelam semua apa katanya orang itu. Nah, boleh nggak? Nggak boleh kan? Itu namanya dia mengimani orang itu kan gitu. Saya tarik dia, kamu tuh anak Tuhan, pergi pelayan Tuhan, masa ngomongnya kayak gitu. Dan itu gitu, maaf Tuhan, gitu ya. Jangan kamu ulang ya. Nyangkut bener nyangkut. Ya. Jadi waktu nyangkut apa Pak? Nyangkut ini loh, apa? Batu karang sama rumput laut. Tapi enak kalau nyangkut itu rumput laut itu bisa dimakan. Ya, segini, waduhmu, saya ngomong kayak gitu tuh. Nah, ngomongan ini bapak ini ngeden ini muni jalan ini sedemplok dulu pikiran. Sudah jangan ramai. Saya tak turun dulu Bu. Mau kemana Pak? Ini teman saya. Tak turun, tak masuk ke bawah. Saya tak coba. Loh bapak hilang di apa? Ini sampai saya nyetir gitu. Jadi rasa kekhawatiran itu berarti dia itu memperhalakan mamon dalam diri dia. Ketakutan tidak boleh. Saya bilang kamu tuh sudah duduk, berserang itu anak nyanyi. Ya, tapi sendiri deh. Nyanyi sungguhan dia. Dari kan sempat serampangan. Hari ini harinya Tuhan ini sudah ketemu apa terus. Kamu kenapa kok tegang gitu? Tidak apa-apa, tidak tenggelam ya kita ya. Sudah diam, nyanyi. Pada saat sendiri juga takut tapi berserah aja sama Tuhan. Terus yang 4, yang 2 suami istri diem tuh dia bilang gini, Ibu, ayo kita berdoa aja, enggak apa-apa, asalkan kita mau kita doa. Ketika kita berdoa, saudara, saya melihat di atas kepala kita ini ada sinar yang melingkar gini, dan kemudian turun ke bawah mengangkat perahu itu tadi. Jadi bukan diangkat gini, jadi kan ini kan di lautan ya, jadi ngangkat ini sedikit. Di sungai bukan laut. Jadi kayak perangkat. Nah, akhirnya yang itu yang bisa dayung itu keluar saudara, terampung. Lah bapak itu keluarnya dari sana malah. Nah begitu dia keluar kan kaget yang teman saya itu. Bapak malah bapak ini apa sih? Goblok itu. Nulis ini dayung orang di situ. Nah, sama ngelapin ini sudah nyelam, sudah tak cari di mana-mana tidak ada Bu. Mungkin kesangkut roh halus. Bapak ada lagi roh halus lagi. Jadi kalau dalam musim hidup kita ini kita memperhalakan namun terus ada terus gangguannya. Hanya begitu bapak dah naik, dia merasa tinggal sedikit waktu dia jalannya cepat sudah. Jadi beda. Jalur yang Tuhan sudah berikan itu diizinkan supaya kita punya iman sebiji sesaat. Mari kita belajar. Kalau orang lain ditolong, kalau saya ditolong, saudara pasti ditolong. Jangan menyesal. Kalau ditolong, ya apa kamu kabarnya? Biasa. Tapi dia tidak ada respon. Harusnya apa? Ya apa kabarnya? Baik, Tuhan baik. Loh, itu lebih bagus. Kenapa? Kan kalau saudara mengungkapkan itu berarti saya mengimani bahwa jalan hidup saudara itu seperti yang Tuhan mau. Amin. Jadi kata-kata ini harus dijaga supaya aman. Saya sampai di daratan, dia peluk saya, kita selamat. Memangnya kita tidak selamat? Saya bilang gitu. Dan karena aku tidak mengejak kamu. Dan kenapa? Malu-maluin. Dan kenapa? Nama Tuhan mau malu. Ya, maaf aku. Pulang jadi aja. Tapi akhirnya dia senang. Ternyata benar ya. Orang di itu bisa menyimak semuanya. Nah, makanya jangan syukur gini. Gitu. Ya. Nah, itu saudara. Mari kita imani bahwa jalur Tuhan bukan
bukan jalur kita, tapi Tuhan yang bertindak. Itulah firman Tuhan. Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Kita akan menyanyikan satu lagu, saudara, di sini. Bersamamu Bapa, ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan. Mari kita akan berdiri, saudara. Kita ulang lagi, engkau ada bersamaku. Kita akan nyanyi bersama-sama dengan iman. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Benar, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu, saudara, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mari kita imani, berkenan-Mu ya. Teguhkan apapun yang terjadi, teguhkan hati kami Tuhan. Engkau yang beri segala persoalan, Engkau yang bertindak. Kami percaya dari perkara pekerjaan sampai kepada penyakit, Kau hancurkan semuanya. Karena anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Sekali lagi imani saudara, besar melimpah bagiku anugerah. Haleluya, anugerah-Mu besar Tuhan. Haleluya, kami memuji-muji Engkau, kami bermazmur bagi-Mu. Dari segala bangkiti, dari segala
angkat tanganmu keduanya, melebihi dari atas kepalamu. Bapa, kami sangat berterima kasih karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu membentuk kami agar kami sadar bahwa Engkau selalu rindu pada kami. Tapi bagaimana kami? Apakah kami sungguh-sungguh rindu padamu? Engkau selalu sayang kepada kami Tuhan. Engkau selalu sediakan untuk kami. Tapi apakah kami benar-benar sayang kepadamu? Jangan izinkan Tuhan kami seperti drama-drama yang kami lihat. Hanya sesaat mengalami kesenangan, tapi kembali kami mengalami banyak masalah. Kami tahu bahwa cinta itu selalu suci dan kudus. Tapi bila kami terluka, kami harus hidup dan kuat. Kami tidak boleh jatuh, tapi kami pegang dan kami percaya tangan Tuhan ikut bekerja. Maka kami lihat urapan Tuhan penuh. Maka ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami taruh di dada saudara, kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah kami. Sebenarnya kami akan berdoa untuk persembahan yang dibagikan oleh Andre, urapi Andre, agar apa yang dikatakan juga membawa berkat. Darah Yesus ikut campur tangan dan membentuknya. Terima kasih Tuhan.